Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Seklati dari Universitas Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Pariwisata dengan NPM 20340451634. Saya membuat video ini untuk memenuhi ulangan akhir semester manajemen pemasaran pariwisata. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara memasarkan objek wisata? Yang pertama, kita harus membangun identitas tempat wisatanya. Yang kedua, kita harus menentukan target pasarnya. Yang ketiga, kita harus menetapkan harganya. Yang keempat, kita harus merumuskan Unique Selling Proposition atau USP. Yang kelima, kita harus melakukan pemasarannya. Untuk pertanyaan kedua, apa tujuan pemasaran pariwisata? Tujuan pemasaran pariwisata adalah untuk menarik wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata. Untuk pertanyaan ketiga, strategi apa saja yang digunakan dalam pemasaran pariwisata? Strategi yang digunakan dalam pemasaran pariwisata itu terdiri dari 4 macam, yaitu segmenting, targeting, positioning, branding, dan selling. Untuk pertanyaan yang keempat, langkah-langkah implementasi strategi pemasaran yang tepat adalah dia ada 8 implementasi strategi pemasaran. Yang pertama, tentukan tujuan dan anggaran. Yang kedua, tentukan satu kanal media sosial utama. Yang ketiga, terapkan konten marketing. Yang keempat, gunakan sosial media. Yang kelima, bangun relasi. Yang keenam, melakukan segmentasi pasar. Yang ketujuh, menentukan target pasar. Yang kedelapan, market positioning. Untuk pertanyaan kelima, apa saja yang termasuk dalam industri pariwisata? Yang pertama ada restoran, yang kedua ada penginapan, yang ketiga ada pelayanan perjalanan, yang keempat ada transportasi, yang kelima ada pengembangan daerah tujuan wisata, yang keenam ada fasilitas rekreasi, yang ketujuh ada atraksi wisata. Untuk pertanyaan keenam, apa itu bauran pemasaran pariwisata? Dalam industri jasa pariwisata, bauran pemasaran digunakan sebagai upaya untuk memuaskan konsumen dengan lebih menitik beratkan pada kualitas objek pariwisata yang dapat diukur dengan 7 variabel atau 7P, yaitu product, price, promotion, place, people, physical, evidence, and process. Untuk pertanyaan ketujuh, apa hubungannya hotel dengan industri pariwisata? Perhotelan dan pariwisata adalah dua industri yang tak pernah terpisahkan. Hotel memerlukan wisatawan yang mengunjungi objek wisata sebagai calon tamu yang menginap dan memberi pendapat pada hotel. Bila suatu objek wisata terkenal dan ramai dikunjungi, maka hotel di sekitarnya juga akan banyak yang diinapi. Untuk pertanyaan ke-8, apa saja contoh strategi pemasaran? Yang pertama, iklan berbayar. Pada iklan berbayar, perusahaan membayar penyedia ruang iklan agar bisa menampilkan produknya di ruang tersebut. Harga yang dibayarkan biasanya ditentukan melalui negosiasi antara marketer dan penyedia ruang iklan. Yang kedua, ada pemasaran transaksional. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan terbesar sekalipun adalah memenuhi target penjualannya. Namun, keberadaan strategi pemasaran transaksional ternyata cukup efektif mengatasi masalah ini. Yang ketiga, pemasaran konten. Jenis strategi pemasaran selanjutnya adalah pemasaran konten. Strategi ini berfokus pada menciptakan serta mendistribusikan konten yang bernilai relevan dan konsisten guna menarik konsumen. Yang keempat, earned media atau public relation. Earned media merupakan publikasi yang bisa didapatkan dengan berbagai cara yang cenderung mudah, seperti testimoni media sosial, pembicaraan dari mulut ke mulut, atau bisa disebut word of mouth, membicarakan produk melalui televisi atau radio, dan sebagainya. Untuk pertanyaan ke-9, apa saja strategi e-commerce? Yang pertama, media sosial. Mengelola media sosial hari ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Walaupun terlihat simpel, Anda harus memiliki perencanaan yang matang untuk menjalankan strategi pemasaran menggunakan media sosial. Terlebih, setiap media sosial memiliki karakternya masing-masing. Yang kedua, content marketing. Salah satu metode pemasaran yang paling populer saat ini adalah content marketing. Content marketing sangat bagus sebagai sarana customer acquisition. Konten marketing yang bagus adalah untuk memberikan edukasi kepada pelanggan, bukan hanya mencari keuntungan jangka pendek semata. Jangka panjang adalah tujuan dari konten marketing. 3. Advertising. Advertising adalah salah satu strategi pemasaran utama yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan. Walaupun Anda harus membayar, cara ini dipandang efektif oleh banyak pelaku bisnis.
beberapa platform iklan. Untuk membuat video, Anda harus mulai menggunakan smartphone untuk merekam, mengedit, dan membagikan di media sosial Anda. Untuk pertanyaan ke-10, apa itu digitalisasi pariwisata? Digitalisasi pariwisata merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Indonesia melalui berbagai platform. Artinya, digitalisasi pariwisata tidak hanya sekedar mengenalkan, namun juga menyebar keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Untuk pertanyaan ke-11, apa yang dimaksud dengan produk pariwisata? Produk pariwisata adalah keseluruhan fasilitas atau pelayanan yang berbentuk nyata atau tidak nyata disediakan bagi wisatawan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati agar suatu kesatuan rangkaian perjalanan dapat memberikan pengalaman yang baik bagi wisatawan.